Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inten Dwi Estina, NPM 5021243, kelas 4F, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model, integrasi, dan struktur pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berikutnya, model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model administrasi. Tim pengembang kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi naskah akademik. Yang kedua, model pendekatan grassroots. Sekolah atau guru bersifat kritis untuk menyikapi kurikulum yang sedang berjalan. Sekolah atau guru memiliki ide-ide inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, model demonstrasi. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum dan kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. 4. Model Beckham. Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kelima, model Rogers. Pengalaman kelompok yang inisiatif bagi guru atau dalam waktu tertentu. Para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pemimpin staf pengajar. Berikutnya, model integrasi kurikulum, yaitu model fragmented, model pembelajaran tradisional yang memisahkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, ilmu sosial, atau bahasa dan seni. Yang kedua, model connected, model yang menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya, topik satu dengan topik lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, ide yang satu dengan ide yang lain, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi, misalnya IPA atau IPS. Ketiga, model nested, model yang memadukan berbagai keterampilan, yaitu keterampilan sosial, skill, keterampilan berpikir, atau ketika membahas suatu topik. Yang keempat, model sequenced. Model ini, mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain antara topik-topik atau unit-unit materi dari mata pelajaran yang berhubungan dapat diurutkan untuk diajarkan secara paralel. 5. Model shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran, sehingga menjadi konsep yang utuh terhadap konsep-konsep yang berserakan tersebut, sehingga menuntut siswa untuk membuka wawasan dan cara berpikir yang luas dan mendalam melalui pemahaman terhadap konsep lintas disiplin ilmu. Yang keenam, model web-based. Model web-based ini mewakili pendekatan tematik untuk memadukan materi subjek. Model ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi lain. Yang ketujuh, model treated merupakan model pemaduan kurikulum berfokus pada materi kurikulum. Pembelajaran dengan model ini ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah atau galur yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Berikutnya yaitu struktur kurikulum.
Standar Nasional Pendidikan atau SNP terutama mengacu pada SKL, standar SI, standar proses, dan standar penilaian. Kerangka dasar kurikulum digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan dan menetapkan. Yang pertama, struktur kurikulum nasional yang berisi pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pembelajaran, dan bahan belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. 2. Pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering disebut KTSP. Dan yang ketiga, kurikulum muatan lokal. Berikut contoh struktur kurikulum, yaitu keterangannya. Mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Yang berikutnya, mata pelajaran kelompok B yaitu merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Selanjutnya yang ketiga, mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Yang keempat, muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. Yang kelima, 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 35 menit. Keenam, beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. 7. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor yang lain dianggap penting untuk mata pelajaran seni. 8. Budaya dan prakarya. Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. 9. Khusus untuk madrasah. Struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama. Yang ke-10, kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas pendidikan kepramukaan atau wajib, usaha kesehatan sekolah atau UKS, Palang Merah Remaja atau PMR, dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu kecuali pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.